Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Puji Tuhan karena hari ini, hari Minggu sore kita berjumpa kembali dalam ibadah online dari Gereja GKI Suara Kristus. Dan sore hari ini saya bersyukur hanya oleh karena anugerah Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan, kita bisa ketemu kembali. Dan sore hari ini mari kita sama-sama akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati oleh Tuhan. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Hari yang Tuhan sudah sediakan buat kita untuk kita sama-sama diberkati di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Roh Kudus akan pimpin kita untuk bisa mengerti lebih jelas, lebih dalam di dalam pemberitaan firman Tuhan sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia kemurahan Tuhan atas hidup kami. Sore hari ini kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir dimanapun sidang jemaat Tuhan, melihat, mendengar siaran online ini dalam pemberitaan firman Tuhan sore hari ini. Kami yakin, kami percaya kuasa-Mu akan memimpin kami, urapan Roh Kudus akan memimpin kami, supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Sucikan dan kuduskan hamba-Mu ini dengan kuasa darah-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan hanyalah isi hati dan kerinduan Allah untuk setiap kami, umat-Mu yang mengasihi Tuhan. Kami sambut firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini saya akan membahas satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Keadilan Tuhan itu Sempurna. Ya, judul yang akan saya sampaikan pada sore hari ini adalah keadilan Tuhan itu sempurna. Mari kita akan baca dulu ayat pendukung kita hari ini di dalam Ulangan 32 ayat 3 dan 4. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Manusia seringkali bermasalah dengan keadilan dan selalu mencari keadilan. Karena bagi kita yang masih manusia normal, untuk bisa menjadi adil itu sangat sulit ya. Mungkin kita perhatikan saja kondisi-kondisi atau situasi yang terjadi di negara kita, di Indonesia. Ada berapa banyak orang yang mencari keadilan sedemikian rupa dengan caranya, sehingga kita melihat bahwa ada banyak lembaga tinggi negara yang dibentuk yang berhubungan dengan keadilan. Ada kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, kehakiman, departemen atau kementerian hukum dan HAM, lalu ada kepolisian, itu pendukung untuk keadilan, lalu bahkan ada pengacara atau lawyer, dan ada organisasi-organisasi lainnya yang berhubungan dengan keadilan. Contohnya LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Kenapa sampai diadakan LBH? Ya karena ada banyak orang yang mencari bantuan hukum, karena seringkali terjadi ketidakadilan. Dan mungkin yang sering kita dengar adalah demo buruh misalnya. Padahal di dalam organisasi buruh ada yang dinamakan dengan SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang tugasnya memang menampung dan menyalurkan aspirasi dari kelompok buruh ini. Tetapi tetap saja ada banyak demo yang dilakukan karena merasa tidak adil atau tidak mendapatkan keadilan. Mereka masih menuntut hak-haknya sebagai buruh.
Nah, itu dalam lingkup organisasi yang besar atau negara ya, yang kita bisa lihat ada lembaga-lembaga yang formal. Tapi bagaimana dengan hal-hal yang sederhana dan kecil dalam kehidupan kita sehari-hari? Di dalam pekerjaan kita, apakah di dalam pekerjaan kita pun kita mendapatkan keadilan? Belum tentu. Seringkali kita mengeluh karena diperlakukan tidak adil. Seringkali kita mengeluh karena kita tidak mendapat bagian yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan kita dengan mudah berkata tidak adil. Di dalam pekerjaan pun masih ada kondisi-kondisi seperti itu. Bagaimana dengan kehidupan kita di dalam rumah tangga? Kita tidak jarang ya mendengar anak-anak yang kecewa dengan perlakuan orang tuanya, karena orang tua memperlakukan anak secara tidak adil. Ada anak yang dikasihi, ada yang kurang dikasihi, sehingga menimbulkan perselisihan karena orang tua pilih kasih. Nah, itu istilah yang dimunculkan karena adanya ketidakadilan. Sebaliknya, kita pun juga seringkali merasa sebagai anak-anak, kita merasa bahwa orang tua kita tidak adil. Jadi orang tua memperlakukan anak secara tidak adil. Di lain sisi juga anak juga seringkali memperlakukan orang tua juga tidak adil dalam banyak hal lah ya. Kita melihat kehidupan dalam seluruh sendi masyarakat, seringkali ketidakadilan atau keadilan ini jarang bisa ditemukan. Nah, bagaimana dengan kehidupan pelayanan di organisasi gereja atau organisasi kekristenan yang lain? Wah, kalau kita bahas tentang ini, pasti ada banyak orang-orang yang kecewa. Tidak sedikit sidang jemaat Tuhan kecewa karena perlakuan atau kata-kata dari hamba Tuhan, dari gembala atau dari pelayan-pelayan Tuhan yang lain, yang merasa, di mana jemaat itu merasa bahwa dia diperlakukan kurang adil, atau bahkan tidak diperhatikan, atau bahkan merasa dirinya dianaktirikan, ya mungkin tidak diberi jabatan atau tidak diberi kesempatan melayani Tuhan, lalu kecewa. Nah, mungkin ini bentuk-bentuk ketidakadilan yang seringkali ada di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan saya katakan bahwa Bapak, Ibu, Saudara, kita masih manusia yang normal, dan seringkali kita mencari standar keadilan itu hanya menurut diri kita sendiri. Ya otomatis dasarnya hanya keegoisan kita sendiri, di mana sifat dasar manusia kecenderungannya adalah selalu menuntut dan mencari keadilan, selalu ingin diperhatikan, karena egoisme itu selalu ada dalam diri manusia. Nah, kita yang harus bisa belajar untuk mengendalikan dan mengontrol segala rasa ego kita, supaya kita tidak merasa bahwa kita selalu diperlakukan tidak adil. Nah, semua itu dicari oleh manusia. Bahkan kalau saya boleh cerita, di kehidupan sejarah manusia sejak zaman dahulu, di dalam mitologi Yunani ada seorang dewi yang disebut dengan Dewi Keadilan, yang namanya Themis. Nah, ini saya cari dari referensi, di mana Themis ini adalah istri kedua dari Zeus, berarti memiliki kedudukan yang cukup tinggi ya di antara para dewa. Di mana Themis ini berarti hukum alam, dan dikatakan bahwa ia adalah tubuh dari aturan, hukum, dan adat. Nah, sosok Dewi Themis yang adalah hukum itu dilambangkan dengan seorang perempuan yang lazimnya disebut dengan Dewi Keadilan, yang tertutup matanya, lalu sebelah tangannya membawa timbangan yang setara, dan tangan lainnya membawa sebuah pedang yang diturunkan ke bawah. Dan mungkin kita sering melihat lambang-lambang ini, gambar Dewi Themis ini di kantor-kantor atau institusi dari lembaga keadilan yang tadi saya sebutkan, di mana lambang keadilan ini terdiri dari 4 elemen utama. Ini kalau saya baca dari referensi yang ada, 4 elemennya yaitu Dewi yang pertama, kedua mata yang tertutup, ketiga timbangan, dan keempat pedang. Kenapa Dewi yang pertama? Karena dilambangkan dengan sosok wanita yang notabene adalah makhluk yang dipenuhi dengan nurani yang luhur. Jadi secara filosofis mempunyai perasaan yang halus, sifat yang mencintai keindahan dan kelembutan. Jadi hukum itu tidak perlu ditakuti, karena sesungguhnya hukum itu
memiliki sifat memelihara dengan nurani kemanusiaan. Artinya begitu kalau elemen yang pertama yaitu Dewi. Elemen yang kedua, mata yang tertutup. Ini artinya kalau mata kita ditutup, jelas pandangan kita gelap atau tidak bisa melihat wujud yang di depan kita. Nah, di mana hukum itu adalah keadilan dari mata yang tertutup. Artinya hukum tidak membedakan siapa yang berbuat. Di mata hukum yang tertutup, semua orang mempunyai hak yang sama dan diperlakukan sama tanpa ada perbedaan. Lalu timbangan ini adalah timbangan yang seimbang. Artinya hukum tidak pernah memihak. Setiap perbuatan akan ditimbang berat ringannya sebelum hukuman dijatuhkan. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada penguasa, tidak ada rakyat kecil. Semuanya jika melakukan perbuatan melawan hukum akan mendapatkan perlakuan yang adil dan timbangan terhadap perbuatan yang dilakukan. Yang terakhir pedang yang diturunkan menghadap ke bawah, itu berarti hukum ini bukan mengancam ke bawah, tapi filosofi dari lambang ini adalah pedang yang diturunkan itu bermakna hukum bukan alat untuk membunuh. Pedang akan terhunus apabila diperlukan sebagai obat terakhir dan tidak digunakan sebagai pencegahan awal. Jadi tetap ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung. Nah, dari zaman dahulu pun manusia selalu mencari keadilan. Manusia mencari satu sosok figur atau simbol keadilan di dunia ini. Tetapi saya mau katakan satu hal yang luar biasa bagi setiap anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya mau katakan bahwa Allah adalah Allah yang adil, di mana sumber keadilan ada di dalam Dia. Dan kalau kita baca di dalam kitab Mazmur, Raja Daud banyak menulis tentang keadilan Tuhan. Mari kita baca beberapa ayat ya dari kitab Mazmur ini. Mazmur 7 ayat 11. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Di dalam Mazmur 9 ayat 4, sebab engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Jadi Daud mengakui bahwa sifat Allah adalah Allah yang adil, Allah yang menjadi hakim, yang memutuskan keadilan tersebut, dan dia duduk di atas tahta di dalam kerajaan surga. Yang dimaksud dengan adil adalah bertindak benar sesuai dengan standar kebenaran dan ketetapan hukum yang berlaku. Jadi kita tahu Allah itu kebenaran, sehingga apa yang Allah putuskan ia akan selalu benar, selalu adil dalam setiap prinsip kebenaran Allah. Jadi keadilan Tuhan adalah sempurna, tidak bercacat, utuh. Artinya semua yang Tuhan rencanakan, Tuhan putuskan, Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap umat manusia, itu selalu berada di dalam koridor keadilan Allah, dan itu adalah sempurna. Kita baca di dalam Mazmur 111 ayat 7-8. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya, dan selamanya dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Jadi kita punya Allah yang adil. Apa respon kita? Apa sikap kita? Apa tindakan kita saat kita mengalami kekecewaan, mengalami putus asa, mengalami marah terhadap situasi dan kondisi yang sedang menekan kita, terhadap hal-hal yang menimpa kita, terhadap hal-hal yang kita merasa bahwa kita diperlakukan tidak adil. Seringkali kita yang percaya bahwa kita punya Allah yang adil, seringkali kita malah komplain kepada Allah. Dan kita bilang kepada Allah, Allah tidak adil. Allah tidak adil. Allah pilih kasih. Allah tidak sayang. Itu kata-kata yang sebetulnya meragukan dan mempertanyakan keadilan Allah. Apakah benar sih Allah tidak adil dalam hidup manusia? Alkitab loh secara tegas dan jelas menyatakan bahwa Allah itu adil. Masa kita nggak percaya kepada Tuhan kita?
Kalau kita sama-sama memiliki iman yang sama kepada Yesus Kristus, mari kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Berikut saya akan tunjukkan beberapa ayat yang menunjukkan fakta bahwa Allah itu adil. Yang pertama, pemazmur yang ditulis oleh Daud. Saya bacakan di dalam Mazmur yang lain. Di dalam Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Sudah dengar perkataan firman Tuhan ini? Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Jika Tuhan yang merencanakan dan merancang jalan hidup kita, maka Tuhan merancangkan dan merencanakan dengan adil segala jalan Tuhan atas kehidupan kita, bahkan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa Allah adalah Allah yang setia. Jadi kita, kalau kita mendengar ayat ini ya, apakah kita masih bisa berkata bahwa Allah tidak adil? Yang pertama itu ya. Yang kedua, ada di dalam kitab Sefanya, di mana Nabi Sefanya itu menulis di dalam Sefanya 3 ayat 5. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi Ia memberi hukumnya, itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar, tetapi orang lalim tidak kenal malu. Ayat firman Tuhan ini menyatakan Tuhan selalu adil, setiap hari Ia memberikan hukum-hukumnya, dan Dia melakukan hal yang adil dan tidak berbuat kelaliman. Artinya tidak berbuat yang tidak adil, selalu adil. Hanya orang lalim saja yang tidak kenal malu. Berarti kalau orang yang berkata Tuhan tidak adil, ya termasuk kategori orang yang tidak kenal malu ya. Sampai berkata Tuhan dikatakan tidak adil ya. Lalu yang ketiga, penulis Injil Yohanes menulis dalam pernyataan Yesus Kristus dalam Yohanes 17 ayat 25. Firman Tuhan berkata begini, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Bahkan Tuhan berkata, ya Bapa yang adil. Di sini menunjukkan bahwa di dalam firman Tuhan kita menemukan fakta, dan kita sudah baca fakta kebenarannya bahwa Allah itu adil, di mana Allah sudah menyatakan keadilannya dalam kehidupan kita, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kebenaran ini seharusnya menjadi kekuatan dan penghiburan kita saat kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Kita tadi sudah mendengar bahwa di dalam dunia banyak ketidakadilan, tetapi saat kita menyerahkan hidup kita di dalam kedaulatan tangan Allah, maka Allah itu adil, dan keadilan Allah itu sempurna. Allah akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya, dan tidak mungkin melanggar segala ketetapan-ketetapan hukum yang telah dibuatnya. Lalu bagaimanakah cara Allah menyatakan keadilan dalam hidup kita? Bagaimana kita melihat keadilan Allah itu sempurna atas hidup kita? Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, keadilan Allah dinyatakan dengan mencintai kebenaran dan membenci kefasikan. Allah mengasihi orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan membenci orang-orang yang hidup dalam kefasikan. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 11 ayat 4-7. Saya bacakan firman Tuhan ini. Menulis, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi, angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka, sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang tulus akan memandang wajah-Nya. Jadi keadilan Tuhan akan berlaku di
di dalam kehidupan kita saat kita menjadi orang-orang yang mencintai kebenaran, yang mengasihi keadilan, yang hidup dengan hati nurani yang murni dan tulus di hadapan Tuhan, maka keadilan Tuhan akan berlaku atas hidup kita. Dan keadilan Tuhan juga akan berlaku terhadap orang fasik, orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak melakukannya. Dan ada hukuman, ada konsekuensi yang harus diterima di dalam kehidupan orang fasik karena tidak melakukan kebenaran dan tidak ada keadilan dalam hidupnya. Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana keadilan Tuhan yang sempurna itu terjadi. Lalu yang kedua, keadilan Allah dinyatakan dengan menjatuhkan hukuman atas setiap pelanggaran dan dosa. Jadi Allah tidak akan pernah membiarkan pelanggaran dan dosa berlalu begitu saja dari hadapannya. Tetapi setiap perbuatan dosa mengakibatkan hukuman. Dan penulis kitab Wahyu menulis dalam Wahyu 16 ayat 5-6. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, keadilan Tuhan itu akan dinyatakan. Keadilan Tuhan yang sempurna itu akan dinyatakan dengan cara bahwa Dia akan menjatuhkan hukuman bagi setiap pelanggaran dan dosa. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Kehidupan yang lama yang penuh dengan dosa, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, setiap perilaku perbuatan yang tidak jujur, hati nurani yang tidak tulus di hadapan Tuhan, segala hal yang mementingkan diri sendiri, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan melihat itu sebagai satu hal yang jahat, sebagai pelanggaran, sebagai dosa yang kita lakukan dalam hidup kita, maka keadilan Allah yang sempurna akan berlaku di atas kehidupan orang-orang yang melakukan pelanggaran dan dosa, yaitu menjatuhkan hukuman bagi mereka. Tapi penghukuman yang Tuhan nyatakan buat orang yang melanggar, melakukan dosa, adalah satu tindakan karena Tuhan mengasihi dan Tuhan ingin menghajar setiap orang yang dikasihinya, supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi kita berbalik, kita hidup di dalam kebenaran, supaya keadilan Allah berlaku atas hidup kita. Itulah keadilan Allah yang dinyatakan melalui penghukuman, konsekuensi atas pelanggaran dan dosa yang dilakukan. Seperti yang kita lihat dalam kisah Daud, pada saat Daud berzina dengan Batseba, lalu Batseba mengandung dan melahirkan seorang anak, tetapi Allah menyatakan sebagai hukumannya anak itu akan mati. Ada konsekuensi yang harus ditanggung. Tetapi Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan kehidupan Daud, sehingga dari Batseba lahir anaknya yang bernama Salomo, yang menjadi penerus tahta kerajaan Israel dari Raja Daud. Itulah keadilan Tuhan yang sempurna. Lalu yang ketiga, keadilan Allah dinyatakan dengan memberi apresiasi atas perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan itu tidak akan sia-sia, karena Allah sangat memperhatikan dan memperhitungkan. Bahkan di dalam tindakan yang kecil sekalipun, kalau kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan, maka keadilan Tuhan yang sempurna juga akan berlaku atas kehidupan kita, yaitu dengan cara bahwa Tuhan akan memberi apresiasi atas perbuatan baik yang sudah dilakukan. Ibrani 6 ayat 10, firman Tuhan berkata, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita tidak perlu kecewa dengan orang lain,
Kita tidak perlu membanding-bandingkan apa yang kita lakukan untuk Tuhan dengan apa yang orang lain lakukan untuk Tuhan. Mari kita fokus bahwa keadilan Tuhan itu sempurna. Allah itu bukan Allah yang tidak adil, sehingga Dia begitu mudah melupakan setiap pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan dengan tulus terhadap namanya, terhadap Tuhan. Bahkan pelayanan kita terhadap orang-orang kudus lainnya yang masih harus terus kita lakukan sampai dengan sekarang. Artinya setiap perbuatan baik, perhatian kita kepada saudara seiman kita, dalam hal yang kecil sekalipun, Tuhan memperhatikan, Tuhan memberi apresiasi, bahkan Tuhan akan memberkati kita, karena Tuhan mengetahui detail yang kecil sekalipun. Dan di sini kita melihat bahwa setiap rencana Allah, bahkan segala kegiatan dan aktivitas yang Allah lakukan buat kita ini loh, selalu berada di dalam koridor keadilan. Dan keadilan Allah adalah keadilan yang sempurna, di mana Allah mencintai kebenaran dan membenci kefasikan. Bagaimana keadilan Tuhan itu akan mengganjar setiap dosa dan kejahatan dengan hukuman yang setimpal, tetapi juga mengapresiasi setiap kebaikan, kebajikan, kemurahan yang kita lakukan kepada nama Tuhan. Dan percayalah bahwa Allah adalah Allah yang adil. Kita akan baca ayat penutup dalam Mazmur 18 ayat 25-27. Karena itu, Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Jadi tidak akan ada hal yang sia-sia di dalam setiap kebenaran yang kita lakukan, terhadap kesucian kita di hadapan Tuhan, terhadap kesetiaan kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, melakukan hal yang baik dan benar di hadapannya, tidak akan pernah sia-sia, karena keadilan Tuhan yang sempurna akan berlaku atas hidup kita. Bahkan itu akan memberikan kekuatan dan penghiburan kita saat kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan dan ketidakadilan. Meski manusia tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi kita tahu bahwa Allah Hakim yang adil melihat dan menilai kita dari atas tahtanya yang kudus. Mari Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, sore hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, bahwa keadilan Tuhan itu sempurna. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadi orang yang mengasihi Tuhan, melakukan setiap pelayanan dengan hati nurani yang murni dan tulus. Percayalah, keadilan Tuhan akan berlaku atas hidup kita. Tuhan mengapresiasi orang yang melakukan kebenaran demi nama Tuhan. Apa yang menjadi keperluan-kebutuhan kita di dalam hidup ini, saya yakin, saya percaya Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan memberikan sesuai dengan keadilan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan iman, penghiburan, supaya kita bisa kuat berjalan di dalam kegelapan dunia ini, bahkan meraih, menggapai, mencapai kemenangan demi kemenangan, mengalami mujizat demi mujizat, karena Tuhan, karena keadilan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya berdoa biar Roh Kudus sendiri akan memimpin kehidupan setiap sidang jemaat Tuhan untuk mengalami, merasakan keadilan Tuhan yang sempurna itu. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa sore hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang adil, dan bahwa setiap perbuatan yang Engkau lakukan adalah keadilan yang sempurna. Dan Engkau sudah menyatakan buat kami bahwa Engkau adalah Allah yang adil, di mana kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mencintai kebenaran, tetapi membenci kefasikan.
Engkau menghukum setiap pelanggaran dan dosa kami dengan hukuman yang setimpal. Tapi kami juga tahu bahwa Allah akan memulihkan kehidupan kami supaya hidup kami ini semakin disucikan dan dikuduskan oleh kuasa darah-Mu. Dan juga kami menyadari bahwa hidup kami adalah karena anugerah Allah. Saat kami melakukan kehidupan kami dengan benar, jujur, dengan tulus, dengan murni di hadapan Tuhan, kami lakukan dengan cinta kami akan Tuhan, dengan sungguh-sungguh hati kami melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Apresiasi yang besar Tuhan akan nyatakan dari tahta-Mu yang kudus. Tuhan akan memelihara setiap kehidupan kami, menjaga kami, bahkan memimpin kami untuk mencapai hari depan yang penuh dengan harapan, sukacita, damai sejahtera yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebenaran yang kami dengar, kami terima. Kami tahu keadilan Tuhan adalah sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang adil, Allah yang sempurna adanya, kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu lagi dari minggu depan dalam ibadah online GKI Suara Kristus. Amin.